Pembinaan mental kali ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ilham Musada SHMH. Untuk kelancaran pada hari ini, marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ridal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa alhimna hikmata was sawab. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang mulia Bapak-bapak hakim tinggi, yang terhormat Ibu Panitra, terhormat PRT Sekretaris, terhormat para pejabat struktural fungsional, karyawan, karyawati, peserta mental yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita kembali dapat berkumpul bersilaturahmi melaksanakan pembinaan mental yang sudah rutin kita laksanakan setiap pagi Senin, dan kita selawat dan salam semoga selalu tercurah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat kerabat orang-orang yang berkenan mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Baik yang berbahagia, kita merasa bersyukur di Pengadilan Tinggi Agama ini, di mana kita semua dibimbing oleh Bapak Ketua dan Wakil yang sudah menjadi program khusus untuk menjadikan kita orang yang baik, yaitu dengan cara khusus pembinaan mental. Bahkan juga ditambah lagi kita adanya acara tadarusan Al-Quran yang setiap bulan harus kita khatam. Mungkin di instansi lain sulit untuk didapatkan. Jadi kita sangat bersyukur iman kita di Pengadilan Tinggi Agama ini selalu ditampak untuk lebih kuat dan selalu untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kalau sudah Bapak Ketua dan Wakil melaksanakan kewajiban beliau, tanggung jawab moral sebagai pimpinan untuk kebaikan anak buah beliau. Kalau kita masih tidak mau, maka lepaslah pertanyaan beliau nanti di alam kubur. Di akhirat kelak beliau sudah lepas kewajiban beliau terhadap tanggung jawab terhadap kita. Karena kata Rasul, karena dikatakan kullu umra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Jadi bukan saja kewajiban seorang pemimpin itu memimpin terhadap kemajuan manajemen kantor ini. Mungkin barangkali sebagai seorang yang beriman, yang muslim, yang lebih penting adalah bagaimana membimbing bawahan untuk menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, salah seorang ulama besar, pemimpin pondok pesantren Tabung Ireng di Surabaya, yang bernama Kiai Fahmi Amrullah, dalam salah satu ceramah beliau menceritakan tentang seorang
Perdana Menteri Inggris pada Perang Dunia Kedua yang bernama Winston Churchill, di mana sang Perdana Menteri beliau berdiri pada suatu ketika beliau berdiri di sebuah kolam yang berisi ikan. Beliau didampingi oleh para petinggi yang ahli strategis perang dan juga diikuti beberapa prajurit. Setelah tiba-tiba beliau memerintahkan salah seorang prajurit untuk menangkap ikan di kolam yang airnya cukup dalam. Sang prajurit karena ketaatannya kepada perintah pimpinan, dia pun terjun ke kolam untuk berusaha menangkap ikan. Berusaha sekeras mungkin dia untuk menangkap ikan di air di dalam kolam, ternyata tidak juga berhasil. Kemudian oleh sang Perdana Menteri, begitu melihat prajuritnya sudah kelelahan, dia memerintahkan sang prajurit untuk mengeringkan kolam itu. Maka sang prajurit pun berusaha menimba kolam sampai kering. Karena kolam dalam keadaan kering, maka ikan pun tergelapar dan mudah untuk ditangkap. Nah, dari kejadian ini, sang Perdana Menteri mengatakan kepada para pejabat dan prajuritnya, inilah gambaran orang Muslim. Bagaimanapun kita berjuang, berusaha untuk mengalahkan umat Islam, kita tidak mungkin bisa mengalahkannya selama mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan hadis, selama mereka masih memenuhi masjid, selama mereka masih melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang lain. Karena kata beliau, umat Islam itu mereka cintanya kepada Allah dan Rasul melebihi daripada dunia. Bahkan mereka melebihi daripada cintanya kepada Allah dan Rasul melebihi daripada dirinya sendiri. Bahkan Muslim yang kuat, mereka memimpikan untuk mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Nah, oleh karena itu karena sang Perdana Menteri untuk melumpuhkan umat Islam itu gampang. Keringkanlah dulu imannya, bagaikan air ikan di dalam kolam tadi. Bagaimana untuk mengeringkan iman seseorang Muslim? Jauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan mereka dari majelis-majelis ta'lim. Jauhkan mereka dari masjid-masjid untuk salat berjamaah. Hal ini barangkali sudah terjadi bagi kita. Pada saat COVID-19 terjadi, masjid-masjid ditutup, silaturahim dilarang, majelis taklim apalagi. Kita bersyukur di Pengadilan Tinggi Agama setiap minggu diberikan siraman rohani untuk memperkuat iman kita.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk apa yang direncanakan, yang diharapkan oleh Perdana Menteri Inggris. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak di mana saja kita berada untuk selalu menghidupkan suasana majelis taklim di lingkungan kita, menghidupkan salat berjamaah di masjid dan di musala. Karena yang ditakuti oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi terhadap Muslim ini apa? Yang paling ditakuti oleh umat Yahudi, oleh orang Yahudi terhadap umat Islam adalah apabila salat subuh berjamaah itu sama dengan hari Jumat. Ini yang ditakuti oleh orang Yahudi. Nah, oleh karena itu sungguh tepat kita di Pengadilan Tinggi Agama ini yang Bapak Ketua beserta Wakil yang telah mewajibkan kita untuk salat berjamaah. Nah, mudah-mudahan dengan kebiasaan kita di kantor ini akan terbawa oleh kita di masyarakat untuk menghidupkan salat berjamaah ini. Oleh karena itu barangkali ini ada kaitannya nanti 2024 yang akan menentukan masa depan kita. Agar kita bisa membintingi keluarga kita, menentukan pilihan kita terhadap orang-orang yang benar-benar berkomitmen terhadap Islam. Karena kalau kita perhatikan perjalanan kita ini, sekitar dulu tahun 70 berapa itu yang pimpin, yang menteri pendidikannya yang dipimpin oleh Daud Yusuf. Pada saat itu sangat terasa pendidikan agama dikurangi. Bahkan perempuan-perempuan dilarang pakaian di bawah lutut. Pada tahun 85 itu istri saya kerja di KBIN, Pak. Dia berpakaian berbusana muslim, baju yang panjang ditegur, harus bajunya diangkat. Ya, tapi dengan kekerasan dia juga, dia tetap di bawah lutut, terpaksa pakai kaos kaki untuk menutupi aurat. Dipaksakan itu oleh pimpinannya. Dan pada saat itu di sekolah-sekolah dilarang anak perempuan berjilbab, pakai baju di bawah lutut. Karena yang memimpin Diknas adalah orang. Nah, pada akhir-akhir ini tadi kemarin 2 tahun yang lalu juga bawa kembali, diangkat lagi untuk pakaian anak perempuan dilarang berjilbab dan baju rok, harus pakai baju rok lagi. Nah, ini kenapa? Karena ada pemimpin kita, akibat oleh pemimpin kita. Oleh karena itu di tahun 2024 mari kita berhati-hati untuk memilih pimpinan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, agar jangan sampai menyesatkan kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris tadi, keringkan imannya dulu melalui pengurangan pendidikan agama, melalui pengurangan musala dan masjid. Sekarang kita rasakan ada aturan di masjid tidak boleh, bahkan dulu sampai edaran dilarang membunyikan mic. Dulu rasanya suasana keislaman kita hidup. Setengah jam sebelum salat sudah ada yang ngaji di mana-mana. Sekarang ada edaran bahwa salat jangan pakai mic lagi. Ini adalah sebagai seorang muslim yang kuat kita merasa sedih. Ini karena untuk menghilangkan syiar Islam, melamarkan Islam. Maaf, kami Pak Ketua, Bapak Isa yang masih sekarang tetap berdomisili di Ambon, yang pernah di Ambon di luar dari batas kita muslim,
masjid-masjid nggak bisa membunyikan suara azan. Toleransi yang baik itu hanya Islam yang memberikan kepada kita, kepada mereka. Di luar, di wilayah mereka nggak ada. Di Bali nggak ada kedengaran suara azan. Bahkan kemarin kita waktu PTWP di Semarang, di hotel kita itu nggak ada kedengaran suara azan nggak ada kita dengar. Saya nggak pernah dengar ada suara azan. Nah ini masih di Semarang itu. Sudah begitu mereka taatnya dengan edaran tidak boleh membunyikan mic pada saat salat. Nah oleh karena itu mari kita hidupkan di daerah kita ini. Jangan kita terbawa dengan aturan, ya aturan karena mereka pemimpinnya harus buat aturan begitu. Tapi sebagai seorang muslim kita tetap. Alhamdulillah saya bukan ria, bukan membanggakan diri. Di saat Covid, alhamdulillah musala kami tetap dibuka, tetap berjalan. Keinginan orang ingin menutup musala, saya difitnah, diisukan Ilham Musadak datang dari Tanjung Silur ke puskesmas positif Covid. RT langsung semprot kampung saya. Di Jamsa itu langsung satu kampung disemprot. Padahal saya alhamdulillah, barangkali kalau Covid itu panjang saya selalu sehat, Pak. Selama Covid saya tidak pernah ke puskesmas. Jadi alhamdulillah selama Covid saya tidak pernah ke puskesmas. Barangkali kalau Covid itu panjang saya selalu sehat. Nah ini memang tantangan bagi kita. Jadi karena musala tidak tujuan orang kalau saya itu karena Covid, musala tutup. Sejauh itu orang Islam sudah terjebak dengan isu-isu keinginan orang untuk mendangkalkan keimanan dan semangat syiar Islam. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Kalau ada satu yang perlu saya ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Allah, nanti kalau tidak salah minggu depan itu sudah masuk Rabiul Awal. Sebagaimana kebiasaan kita di PTA ini, kita selalu melaksanakan peringatan Maulidur Rasul sebagai realisasi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW turut serta menyemarakan syiar Islam. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa akan kita laksanakan kembali di kantor kita ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.